Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah hampir 1 bulan berjalannya proses hukum perkara terbunuhnya Brigadir J, ya, kayaknya ini mulai ada titik terang, ya. Apalagi setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan penahanan, itu seperti merubah arah penyidikan, ya. Baradae yang semula dalam tanda kutip itu ditumbalkan, dikorbankan, pada akhirnya setelah ada perlindungan dari berbagai pihak yang meminta kepada yang bersangkutan untuk mengungkapkan yang sebenarnya, akhirnya Baradae mulai bercerita bahwa dia bukanlah pelaku tunggal atau bahkan bukan pelaku utama penembakan terhadap mendiang Brigadir J, ya. Itu seakan menjadi titik balik perubahan arah penyidikan, ya. Dan beberapa saat yang lalu beredar berita di media massa, ya, di media online, bahwa nanti sore Kapolri dan tim sus akan memberikan sebuah pengumuman, ya, memberikan pengumuman penting, mungkin terkait dengan adanya penetapan tersangka-tersangka baru, ya, karena sampai hari ini sudah ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan, ya, Baradae, kemudian Barada RE dan Brigadir RR, ya. Jadi publik menunggu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo bahwa nanti sore akan ada pengumuman terbaru dari Kapolri dan tim sus mengenai perkembangan perkara terbunuhnya Brigadir J, ya. Dan ini cukup melegakan, ya. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, karena pengungkapan kasus ini benar-benar menjadi pertaruhan bagi nama baik institusi Polri. Apalagi Polri ini adalah salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalau dalam dunia hukum itu ada istilahnya catur wangsa, 4 pilar penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman, dan advokat. Karenanya nama baik Polri ini betul-betul diharapkan oleh seluruh warga negara Indonesia akan tetap terjaga. Jangan sampai hanya karena melindungi kepentingan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, nama baik Polri akan runtuh, begitu. Teman-teman sekalian, memang kasus terbunuhnya Brigadir J ini betul-betul menyita perhatian dan energi publik Indonesia, ya, karena begitu banyak drama yang terjadi. Dan sekali lagi ini karena adanya ketidakjujuran, kemudian ketidakprofesionalan dari para oknum anggota Polri, ya. Bahkan beberapa tokoh di Republik ini juga menyoroti apa yang dilakukan oleh Kompolnas di awal-awal proses perkara ini berjalan, ya. Sorotan itu terutama ditujukan kepada Ketua Kompolnas kalau tidak salah, ya, Bapak Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, yang saat itu dengan sangat lugas dan jelas seolah menyampaikan sebuah statement yang prematur, ya. Di awal-awal kasus ini Bapak Benny Mamoto menyampaikan bahwa tidak ada kejanggalan dalam perkara tertembaknya Brigadir J, ya. Dan ini benar-benar sekarang ini seakan tertamparlah Bapak Benny Mamoto ini, sehingga ada desakan dari publik kepada Benny Mamoto untuk mundurlah dari jabatannya sebagai Ketua Kompolnas. Bahkan
ada aspirasi dari warganet, dari warga negara Indonesia untuk meminta kepada Presiden untuk mencopot Benny Mamoto. Karena ini pernyataannya betul-betul ternyata tidak sesuai dengan fakta. Jadi beberapa pihak meminta kepada kepolisian untuk memeriksa Benny Mamoto, apakah yang bersangkutan terlibat dalam upaya menghalang-halangi atau merintangi penyidikan ya. Kemudian ada pula yang menghubung-hubungkan dengan hoax, kabar bohong begitu. Karena ternyata apa yang disampaikan tidak benar. Jadi kalau kabar bohong itu menimpa rakyat biasa, orang kecil, bahkan seperti yang menimpa Habib Rizik, yang sebenarnya belum tentu itu benar-benar hoax, atau yang menimpa Habib Bahar, atau yang menimpa orang-orang yang tidak berada di lingkar kekuasaan, itu sangat mudah untuk diproses, ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penahanan, kemudian disidang dan divonis. Tetapi apakah terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini, seperti yang dilakukan Bapak Benny Mamoto ini, akan ada tindak lanjut begitu? Jadi ini ironis di Indonesia itu ya. Jadi hoax itu tergantung siapa yang mengeluarkan gitu. Kemudian kritik yang lainnya kepada lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan kepada pemerintah, lembaga yang katanya menjadi mitra dari Polri, yaitu lembaga legislatif DPR RI ya, sampai hari ini relatif tidak bersuara, hanya berdiam diri. Ini yang dikritik oleh Pak Mahfud MD. Kemana tuh anggota-anggota dewan ya, wakil-wakil rakyat itu kemana? Mana suaranya terkait dengan peristiwa yang terjadi ini? Kemana kelantangan Arteria Dahlan, Adian Napitupulu? Kemana mereka semua? Kenapa seolah-olah diam dengan peristiwa yang terjadi? Kemudian memang perkara ini seakan membuka satu tabir ya di dalam tubuh kepolisian, bahwa ternyata di dalamnya itu dalam tanda kutip ada mabes di dalam mabes. Jadi ada pergolakan di antara internal mereka ya, ada geng-geng begitu. Makanya Pak Mahfud MD mengatakan ya, proses pemeriksaan perkara ini ada dua psiko ya, psiko hierarki dan psiko politis. Karena ternyata di dalam tubuh Mabes Polri sendiri ada banyak geng yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ya. Bahkan perkara ini menjadi ajang untuk saling menyandra, sehingga untuk membuka perkara ini cukup rumit dan melibatkan energi dari berbagai pihak. Itu teman-teman. Jadi harapan kita perkara ini terang benderang terbuka, Mabes Polri bisa bersih. Kemudian kita berharap kepada pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J untuk segera membuat pengakuan, membuat sikap yang kesatria, agar perkara ini segera tuntas ya, tidak menyita energi bangsa. Apalagi jika dihubungkan dengan sebuah keyakinan dan keimanan. Jangan sekali-kali ketika kita berbuat dosa kemudian membuat dosa yang baru. Dalam hal ini, ketika memang sudah berbuat dosa melakukan pembunuhan, jangan membuat hal-hal atau dosa-dosa baru dengan menutupinya, dengan melakukan fitnah kepada korban dan lain sebagainya. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Ingat, pengadilan akhirat itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena distorsi pengadilan di dunia ini begitu nyata. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.